Hai guys, kembali lagi bersama dengan kami di YouTube channel Brosis Juanlin. Hari ini kita akan review sedikit tentang perjalanan kami ke West Europe selama 10 hari. Boleh dikatakan ini short escape ya guys, karena biasanya orang kalau ke Eropa itu di atas 10 hari. Kami mengunjungi 5 negara, itu Switzerland, Germany, Amsterdam, Paris, dan yang terakhir adalah Brussels. Ini adalah musim dingin ya guys, winter, so jangan lupa untuk mempersiapkan perlengkapan perangnya. Negara pertama yang kami kunjungi itu adalah Switzerland. Jadi dari airport kami langsung menuju ke Titlis Mountain. Perjalanan dari Zurich Airport sampai ke Titlis Mountain itu lebih kurang 1-2 jam dengan menggunakan bus. Pemandangan sepanjang perjalanan itu bagus banget ya guys. Gunung-gunungnya, rumah-rumahnya, view-nya itu bagus banget. Nah, di Titlis Mountain ini sendiri nanti kami langsung menuju ke cable car. Kami akan naik di ketinggian 3020 meter di atas permukaan laut. Ini adalah Titlis Mountain ya guys. Nah, ini adalah cable car-nya. Ada 2 pemberhentian. Pemberhentian pertama itu adalah untuk orang-orang yang mau bermain ski. Nah, kami itu di pemberhentian kedua. Pemberhentian kedua itu ada di lantai 3, ada restoran-restoran. Di lantai 4 itu adalah tempat untuk nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, melihat salju, tapi indoor. Nah, di lantai kelimanya itu adalah outdoor, jadi kita bisa bermain dengan salju. Ini adalah pemandangan selama kami di dalam cable car. Dan kebetulan banget lagi turun salju. Jadi seneng deh lihat saljunya. Karena di Indonesia kan tidak ada salju ya guys. Nah, pas kami kesana itu lagi badai salju. Jadi saljunya itu kenceng sekali. Dan itu kalau kena ke wajah itu lumayan sakit. Kondisi di sana adalah -7, jadi dingin banget. Ini di lantai 5-nya ya guys. Dari Titlis Mountain kami akan ke Lucerne. Nah, cerita sedikit tentang Lucerne. Lucerne ini juga pusat perbelanjaan, banyak sekali toko-toko souvenir, ada juga supermarket, ada juga toko jam tangan, itu banyak sekali. Nah, ini Lucerne ya guys. Lucerne ini terkenal dengan Danau Lucerne. Kemudian di Lucerne ini juga terkenal dengan yang namanya Chapel Bridge. Nah, nanti ada di belakang foto saya itu adalah Chapel Bridge. Kemudian Lion Monument. Ini adalah akhir dari hari pertama. Kemudian hari kedua di Swiss kami mengunjungi Schaffhausen. Schaffhausen ini terkenal dengan yang namanya rainfall. Rainfall ini adalah air terjun yang terbesar di Swiss. Nah, di Swiss ini semua menerima mata uang euro, tapi mereka mengembalikan dalam bentuk mata uang franc, yaitu mata uang Swiss ya. Dari sini kita akan mengunjungi Jerman. Nah, sebelum sampai ke Jermannya, kita akan berhenti di Titisee. Titisee ini adalah perbatasan antara negara Switzerland dan Germany. Di Titisee ini sudah menerima mata uang euro dan mengembalikan dalam bentuk mata uang euro juga. Perjalanan dari satu negara ke negara lain kami menggunakan bus, jadi cukup lama, lebih kurang 2-3 jam.
Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan cemilan-cemilan. Ini TTC ya guys. TTC ini juga adalah banyak sekali toko. Ada souvenir juga. Di sini ada obat-obatan. Terus kemudian ada restoran. Dan yang paling terkenal di sini itu adalah jam tradisional Jerman, yaitu Cuckoo Clock. Jam cuko. Untuk jam cuko ini sendiri pembuatannya kalau menurut saya cukup rumit. Kemudian ada cerita-cerita di baliknya kenapa dibikin seperti ini, kemudian bergerak. Tuh airnya benar-benar keluar ya guys. Dan harganya juga lumayan. Nah, dari TTC kita langsung menuju ke Cologne Cathedral. Ini udah masuk ke negara Jerman. Wow, itu katedralnya ya guys. Megah banget. Terkesan old fashion memang, tapi itu bagus banget. Pertama kali melihat katedral, itu kesan pertama adalah it's very amazing. Jadi kita boleh masuk ke dalam, boleh berfoto, boleh video, bagi yang berdoa boleh berdoa. Nah, di belakang dari katedral ini adalah pertokoan. Jadi pada saat itu kami tidak cukup banyak waktu untuk melihat toko-tokonya, tapi bagi yang punya banyak waktu, boleh melihat toko-toko di belakang karena banyak sekali. Kalau di bagian depannya itu ada restoran-restoran, ada supermarket, ada souvenir, segala macam, banyak banget. Jadi katedral ini dikelilingi dengan banyak sekali toko. Nah, ini bagian belakangnya ya guys. Itu toko semua. Jadi bagi yang berencana pergi ke sana, itu harus pergi dan melihat toko-tokonya. Dari Jerman, kami akan ke negara ketiga, yaitu Amsterdam. Tempat pertama yang kami kunjungi di Amsterdam ini adalah Volendam. Pemandangannya bagus ya guys. Nah, Volendam ini adalah desa nelayan. Jadi di sebelah kiri jalan, sepanjang jalan, jadi kita jalan kaki ya guys. Jadi sebelah kiri itu semua adalah laut, dan sebelah kanannya itu semua adalah pertokoan. Kalau sampai ke Belanda, jangan lupa membeli yang namanya stroopwafel. Di Belanda ini terkenal sekali dengan wafelnya, itu enak banget, jadi harus dicoba. Ada juga yang stroopwafel kering yang paling murah, bisa kita ketemukan di supermarket Albert Heijn. Itu bisa dibawa pulang untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, di Volendam ini juga kita bisa berfoto dengan menggunakan pakaian tradisional Belanda. Dan yang kedua harus dicoba adalah street foodnya. Street foodnya juga enak-enak guys. Ingat ya guys, stroopwafel itu kudu dicobain dan dibawa pulang. Kemudian dari Volendam kami ke tempat kedua, yaitu Zanzesans. Kita melihat kincir angin yang menjadi ciri khas dari negara Belanda. Nah, di Zanzesans ini kita akan diajak ke toko klompen. Klompen ini adalah sepatu kayu yang juga merupakan ciri khas dari negara Belanda. Di dalamnya itu ada souvenir, dan sepatu-sepatu kayunya juga dijual ya guys. Tuh, di dalam sana ada. Kita boleh masuk ke dalam, kita melihat-melihat. Kemudian selain itu kita juga mengunjungi toko keju. Kejunya enak guys. Jadi boleh dibawa pulang untuk dijadikan oleh-oleh atau untuk makan sendiri. Di Belanda ini pas sekali adalah malam Natal. Nah, malam Natal ini kami habiskan di Dam Square. Dam Square ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal banget di Belanda.
Jadi kalau udah sampai Belanda jangan lupa untuk ke Dam Square. Itu semua sepanjang jalan adalah toko-toko, ada restoran, dan toko-tokonya menjual bermacam-macam barang, mulai dari tas, pakaian, aksesoris, souvenir, banyak banget. Saya bahas sampai ke Amsterdam aja ya guys. Nanti untuk Paris dan Brussels dilanjutkan ke sesi berikutnya. Jangan lupa ya guys, tetap bersama dengan YouTube channel Brosis Juanlin. Don't forget like and subscribe. Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe ya guys, karena kita akan bahas lagi tentang Paris dan juga Brussels.